Terus udah gitu tahu nggak apa? Apa? Mobil ditabrakin, hancur coy, kap mobilnya mabuk. Wah itu tuh. Ini yang gurunya. Ini gurunya coy. What's good internet? Selamat datang di YouTube channel Statement Prod. Hari ini gue mau bikin vlog dibahas. Ada dua topik yang akan gue bahas di vlog kali ini. Yang pertama adalah topik yang lagi ramai dibicarakan di sosial media, itu tentang Mokondo. Mokondo itu apa? Mokondo ini karena kurang sopan, aku ganti pakai suara burung ya. Jadi Mokondo itu modal doang. Okay. Ya. Nah, itu aku kategorikan ke dalam sebuah toxic relationship ya. Toxic relationship. Jadi toxic bukan relationship. Bukan sebuah spesies. Ya, sebuah spesies juga sih dia nampaknya ya. Karena itu kan spesies juga ya. Orang-orang itu spesies tuh. Jadinya kita bahas itu. Nah, topik yang kedua nanti adalah tentang pelecehan online. Jadi ada cewek ngerekam cowok diam-diam ya, nggak diam-diam juga sih, obvious banget kayak ngegodain cowoknya gitu, tapi sambil divideoin dan obviously nih orang si cowoknya tuh merasa nggak nyaman banget. Nah, tapi yang pertama itu kita bakal ngobrolin topik soal modal doang ya. Kenapa hari aku ini diajak? Kenapa ada Bu Burinda di sini? Soalnya ternyata dia punya pengalaman sama orang-orang yang modal. Enggak 100% kayak gitu. Iya, nggak 100% kayak gitu, tapi ada. Kenapa sih gue mau bahas kayak gini? Karena tuh gini ya Bu. Apa? Aku itu nggak understand, nggak mengerti kenapa perempuan itu bisa stay sama orang yang kayak gitu loh Bu. Kenapa gitu? Coba kamu share sedikit pengalaman kamu Bu. Jadi dalam hubungan kamu yang waktu itu, kamu tuh lebih sering jadi yang bayarin. Karena kan waktu itu masih jadi pengusaha sukses banget tuh. Bukan masih sekarang muda juga sih, tapi masih muda, pengusaha muda yang sukses, masih sambil kuliah lagi kan. Iya. Nah, udah gitu pacaran sama cowok tapi seringan kamu yang bayarin. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu jadi sebenarnya cowok ini nggak sebenarnya susah juga ya. Orang berada juga, sekolahnya pun gitu. Cuman saat itu jangan kan diperjelas. Ntar orangnya nonton gimana? Aku nggak mau ngejelekin ya, karena emang yang nggak tahu ya, namanya juga waktu itu masih umur 20-an ya, 20. Jadi waktu itu kan masih umur 20-21, tapi aku udah megang duit banyak banget gara-gara bisnis yang keripik itu kan, Maici. Itu tuh aku tuh pokoknya omset itu ratusan juta kan. Sombong lagi. Ya kan, baru dibilangin. Sombong lagi. Intinya aku tuh banyak banget deh saat itu. Okay. Nah, aku tuh punya cowok. Nah, memang bukan salah dia juga sih, karena aku tuh salah satu love language aku tuh kalau aku banyak duit tuh aku giving gift sebenarnya. Aku tuh suka ngasih gitu, dan aku tuh kadang permintaannya juga suka aneh-aneh gitu, kayak mau makan ini, mau jalan ini apa segala macam kan. Orang umur 20 tahun kan jarang kan ada yang bisa duitnya banyak gitu. Paling mau jajannya berapa sih? 3 juta ya udah banyak banget ya kan. Ya nggak sih dulu? Iya. Ya kan? Iya. Nah, cuman aku udah megang ratusan juta gitu, puluhan juta. Nah, alhasil ya udah akhirnya ya nggak bisa dibilang gimana ya Bu, aku tuh nggak enak juga sih. Sebenarnya nggak 100% mau kondo. Sebenarnya nggak 100%, cuman ya memang situasinya aku lagi banyak megang duit, jadi jatuhnya tuh dia akan bayarin yang sesuai kemampuannya dia. Tapi kalau misalkan yang udah tidak sesuai dengan kemampuannya dia, ya aku yang bayarin karena itu permintaan aku gitu. Tapi ada satu momen yang ini nyebelin banget. Jadi sih. Sebenarnya maksud aku itu, jadi cerita gongnya aja. Iya, tapi aku kan disclaimer dulu supaya orang ini nggak tersinggung gitu loh. Kan takutnya kan nonton gitu kan. Takutnya. Nah, itu yang paling parahnya itu, paling gongnya adalah, jadi aku tuh lagi cerita dia cowok ini ulang tahun ya kan. Akhirnya ya udahlah aku surprisein dia party gitu ya, umur 20 tahun gitu kan. Party di klub di anak domain. Terus aku booking table gitu kan, yang paling besar. Terus aku ngajak teman-temannya dia, terus aku ngajak teman-teman aku juga gitu, cewek-cewek. Nah, udah gitu pas dia kan dicekokin kan, sampai mabok banget, sampai aku emang mabok-mabokan, aku nggak mabok-mabokan Bu. Bayarin doang. Bayarin. Nah,
Terus udah gitu, ini saya surprise party ya. Yeah. Jadi pasti aku yang bayarin sih. Nah, udah mabok-mabokan sampai buka baju tuh maboknya. Siapa yang buka baju? Mantan aku. Kan udah dibilang jangan diperjelas. Terus udah gitu, taunya dia joget sama teman aku yang cewek. Terus jogetnya juga yang hot gitu. Terus kan aku sadar aku cuma pengen nyenengin dia doang gitu sama teman-temannya. Terus aku foto lah. Terus udah gitu pas pas bayar bill, abis 10 juta gitu. Tapi gue dapetnya sakit hati doang ngeliatin orang. Nah, dari situ aku tuh langsung kayak punya trust issue gitu. Aku tuh kadang nggak percaya, ini gila gue udah baik banget gitu kan. Gue ngundang juga temen gue yang cewek gitu, terus sama pacar gue tuh malah joget-joget di depan gue pula. Terus jogetnya juga kan semi-semi begitu kan. Besok paginya aku langsung nanya sama dia, ini apa? Terus ya dia nggak ingat apa-apa lah. Itu jatuhnya momen doang ya? Mau kondo nggak? Mau kondo momen, bukan orangnya mau kondo. Itu mau kondo momen. Iyalah, gila, gue yang bayarin. Berarti nggak 100% tuh ya? Iya, gue yang bayarin, lu jogetnya sama gue dong. Gila, gue udah keluar 10 juta coy, jogetnya sama gue. Jadi, malah sama cewek lain. Jadi kalau dari experience kamu itu nggak 100% terus-terusan kayak gitu ya? Enggak sih kayaknya. Tapi memang ada kejadian satu gong itu aja. Nah, tapi kenapa setelah kejadian itu hubungannya berlanjut, Bu? Ya karena kalau itu sih gimana ya, itu sebenarnya jatuhnya ada toxic-toxicnya juga sih. Jadi pas jadinya tuh pas aku mulai nggak punya duit, jadi nggak seru gitu pacarannya. Oh iya. Jadi dia momennya tuh pas banget gitu, pas aku lagi punya banyak duit. Nah pas udah terakhir itu pas aku udah mulai ya bisnisnya udah nggak se-hype yang awal-awal. Penyakit pengusaha muda tuh ya. Iya. Spendingnya kacau ya. Jadinya nggak punya retain earning buat ngelakuin yang lain. Iya makanya. Terus kok jadi nggak ini. Terus waktu itu juga sebenarnya sih nggak tahu ya, perempuan itu kadang ya gitu sih, at the moment aja ya kalau masih muda ya mungkin. Jadi kayak ya punya banyak duit gitu kan, terus falling in love ceritanya, cinta monyet, ya udah kayak gitu aja, mau melakukan apa aja. Dan pas putus pun ya memang kecenderungannya akan saling menjelekkan sih, walaupun sebenarnya kita nggak tahu ternyata tuh di dalam itu seperti apa kayak gitu loh. Tadi udah selesai tuh ya mau kondo momen. Sekarang kan ada satu hubungan yang aku udah tahu itu toxic banget relationship-nya. Ini memang bukan specifically mau kondo sih, tapi ini bener-bener toxic relationship loh. Iya. Itu ini nggak usah go into details lah ya, karena memang parah banget. Pokoknya intinya itu cowok gak bagus banget buat kamu secara mental dan secara fisik, tapi kenapa masih antum terusin, Bu? Iya, nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Toxic relationship itu mungkin kadang itu hubungan yang naik turun kayak roller coaster itu, adrenalin rushnya tuh bikin ini Bu, kepengen terus gitu. Kamu tahu kan gimana roller coaster tuh kita ngejalaninnya gimana? Enggak Bu, aku secara psikologi sehat soalnya Bu. Jadi aku yang kayak gitu nggak tertarik Bu. Jadi toxic itu Bu, naik turunnya itu kadang ya abis berantem tuh jadi kayak ngerasa cinta lagi, yang emang cewek tuh harus ada berantemnya gitu ya biar mereka sayang. Sebenarnya enggak sih. Karena bukan cuma kamu doang loh cewek yang aku lihat kan punya hubungan yang kayak berantem mulu tapi kagak lepas-lepas, jadian sampai 5 tahun, 10 tahun. Siapa? Akhirnya putus juga, ya kita nggak usah sebut lah namanya ya. Emangnya aku ke kamu diperjelas. Kenapa itu tuh? Nah, itu Bu, itu jawabannya. Tapi gini, toxic relationship. Jadi intinya kamu juga nggak tahu kenapa kamu jalanin terus itu ya? Iya, karena ngerasa. Padahal pastinya kamu curhat dong sama temen kamu bahwa ini tuh fucked up banget. Iya banget. Aku curhat banget. Nah, kayaknya tuh gara-gara belum nemu yang lebih baik deh. Jadinya takut sendiri apa gimana? Iya, mungkin ada beberapa orang yang tipenya kayak aku nggak pernah bisa sendiri Bu. Aku tuh dari dulu nggak punya pacar, sampai orang-orang tuh yang kadang ya yang suka sama aku, gila lu kapan sih nggak punya pacarnya gitu. Jadi pas aku tahu nih udah putus tuh langsung 5 orang gitu ngedeketin.
Ya kan zaman dulu waktu masih single. Kalau sekarang mah udah jelek. Kalau dulu kan masih lumayan lah gitu. Sombong banget ya. Terus kamu udah keluar dari toxic relationship itu kan akhirnya. Caranya kamu bisa move on dari toxic relationship itu gimana? Wah, ini sangat-sangat teori sih. Oke, teorinya bukan keluarin. Teori ya. Jadi ini tuh bener-bener yang sering digadang-gadangan sama influencer ya. Itu self love. Iya. Itu cara keluarnya Bobo. Jadi waktu pas terakhir itu aku pacaran selama 5 tahun. Itu bener-bener sebenarnya selama 5 tahun itu aku tuh udah kayak putus, terus aku mencoba pacaran sama orang lain, terus mencoba pacaran sama orang lain. Tapi kok nggak dapet yang lebih baik gitu dari dia. Padahal dia chaos ya? Padahal dia chaos, nggak lebih cocok deh pokoknya. Nah akhirnya aku tuh wah ini nggak bisa kayak gini gitu. Gue tuh mesti naikin standar gue nih supaya gue bisa dapet yang lebih dari dia. Ya akhirnya ya itu self love. Gue tuh udah terlalu terpuruk gitu kan sama dia yang nggak bisa memotivasi gue gitu. Aku ikutan Upnon dimarah-marahin, katanya lu mau apa sih biar ngeceng ya kayak gitu-gitu, lu kan nggak akan bisa gitu-gitu loh, kayak aduh parah banget deh, bener-bener demotivasi banget. Nah akhirnya aku self love, kayak gue nggak bisa sama orang yang nggak percaya sama gue, sama kemampuan gue tuh nggak jelek-jelek banget kayak gitu loh. Kagak, cakep banget juga lu. Shit. Lu tuh nggak bisa ngasih gue apa-apa juga. Wah ini juga agak-agak mau kondo juga nih. Yang ini ternyata Bu, ini lebih parah dari yang sebelumnya aku ceritain. Ini mau kondo part 2 nih ya. Ngaco sih, ngaco parah. Aduh, ini parah banget sih. Aku baru ingat. Jadi kan aku putus, aku melarikan diri dong sama teman-teman aku kan ke Bali gitu kan. Aku ke Bali liburan, terus dia pinjem tuh mobil aku dikasih lagi. Aku kasih, goblok ya kan. Soalnya dia mau ngeband atau apa gitu acara kuliahnya, terus butuh buat mindahin barang kayak gitu. Oh, belum ada GoBox sih. Terus udah gitu tahu nggak apa? Apa? Mobil ditabrakin, hancur coy, kap mobilnya mabuk. Wah itu tuh. Ini yang gurunya. Ini gurunya coy. Untungnya gue nggak ikut. Itu asli jam 4 pagi aku ditelepon sama dia. Dia bilang mobilnya kecelakaan. Nabraknya tahu nggak apa? Pagar rumah. Ya Allah. Wah ini ngalok banget sih. Wah. Gue kayak anjir, gue udah putus coy sama lu gitu kan. Jadi ini yang itu. Sorry, nabrak pagar rumah. Berarti udah mau nyampe rumah. Nyampe rumah. Ngapain pakai ditabrak itu pagar? Toh. Kasih teh mabok. Iya. Terus alasannya itu dia pikir itu rem. Terus udah gitu dia tabrak tuh pagar sama mobil tetangga. Jadinya dia ganti mobil tetangganya. Terus mobil gua nggak diganti-ganti. Sampai sekarang. Pas putus terakhir aku sempet kayak ini dong bayarin apa bengkel gitu. Akhirnya sama dia dibayar, dicicil. Ya Allah gue kurang baik apa. Terus gue tuh kayak aku tuh kayak banyak hal-hal yang aku tuh sebenarnya udah baik banget sama dia. Aku udah sabar banget sama dia. Tapi aku tetap digituin. Nah makanya mungkin Allah tuh sayang sama aku, kayak ya aku dikasihnya kamu gitu. Maksudnya gila ya, kalau dari setiap aku dengar cerita-cerita mantan kamu sih gak ada yang beres kelakuannya. Aku dikasih cowok paling baik, Bu. Iya makanya aku langsung tidak habis pikir. Ya tidak berpikir panjang, aku langsung menerima lamaran kamu gitu. Dia minta dinikahin juga sih. Udah tua soalnya. Ya pokoknya balik lagi. Intinya keluarnya itu ya self love ya. Self love, terus naikin standar diri lo. Panjang abis ya. Terima kasih Rinda Dasgita sudah sharing pengalamannya tentang Mokondo dan toxic relationship. Sumpah nih besok-besok nih isi vlognya cuma cerita sharing aku doang nih, pertanyaannya pasti besok banyak. Karena hidup kamu tuh
naik turun bubuknya roller coaster. Wah, hidup aku mah lempeng aja. Seru banget, tapi ya gitu deh pokoknya. Anjir, sombong lagi. Hidup aku seru banget. Udah. Thank you sharingnya. Sekarang kita lanjut. Kamu pernah jadi mokondo nggak? Kagak pernah. Kagak pernah lagi lah. Udah deh, pokoknya gitu. Jadi cara keluarnya self love. Kita masuk ke topik selanjutnya. Nah, topik yang kedua adalah pelecehan online melalui video. Jadi merekam video secara diam-diam. Lebih parahnya lagi, ngerekam video seseorang tanpa seperizinannya. Udah ketahuan, orangnya jelas-jelas nggak suka, masih diterusin. Wah, aku pernah tuh lihat video, ada viral juga. Sebelum kan, yang kita mau omongin ini? Iya, sebelum yang ini. Tahu gimana tuh? Apa? Jadi kan emang orang Indonesia ini kayak lagi demam opa-opa Korea gitu kan. Hyung-hyungan gitu ya? Hyung-hyungan gitu. Nah, terus ada video viral juga di Bali gitu. Orang cewek nge-videoin si Hyung-hyung opa-opa gitu. Terus kayak yang kayak catcalling gitu. Oh, dipanggil opa, mau cium gitu. Oh, iya, gitu, pernah lihat. Nah, itu sempat viral juga tuh. Iya. Itu pelecehan juga sebenarnya. Iya, dia sampai gak nyaman gitu, risih gitu. Iyalah. Sampai ditarik-tarik tangannya, minta kenalan. Oh my goodness. Noraknya next level ya. Jadi kita mau bahas singkat ini aja. Sebenarnya mau dibahas kemarin malam, cuma kemarin udah malam banget, jadi kita lanjut di coffee shop nih sekarang. Intinya adalah sebenarnya use common sense. Ini semua kan tentang kesopanan dan cara berperilaku yang baik terhadap satu sama lain. Ya, ini sebenarnya nggak bakal lebih parah lagi kalau misalnya kita balik. Coba misalnya yang di catcalling sambil di video-videoin itu cewek. Iya, itu dia. Wah, satu negara ini ngamuk, mungkin bisa viral sampai keluar negara ya kan? Perempuan tuh begitu sih. Iya. Sebenarnya itu juga termasuk pelecehan. Karena aku juga pernah lihat instastory salah satu artis gitu ya, kayak siapa ya, Ariel atau siapa gitu. Pokoknya artis cowok gitu deh. Itu katanya dia tuh banyak nerima DM kayak kelamin, terus kayak ngajakin have sex kayak gitu-gitu loh, kayak. Ini artisnya cowok. This is so very annoying. Please lah, orang-orang nih kita saling menghargai aja gitu loh. Gua aja sekarang yang namanya vlogging tuh sangat berhati-hati banget, karena kan sekarang semakin banyak orang yang membuat konten untuk di dunia digital. Makanya gue juga nggak sebarbar dulu lagi kalau misalnya ngevlog kan. Kalian lihat sendiri di vlog gue nggak terlalu sering ini, kecuali dengan seperizinan orangnya. Memang paling enak tuh semua kalau udah minta izin, udah ada consent kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi gini loh, intinya sih jangan melakukan suatu hal yang kalian nggak mau digituin sama orang lain. Jadi sebelum merekam video itu, kalau misalnya kalian nggak mau digituin sama orang lain, ya jangan. Dan kalaupun misalnya kalian fine-fine aja direkam sama orang lain, belum tentu orang lain itu fine-fine aja direkam kayak gitu tanpa sepengetahuan, apalagi tanpa seperizinan, apalagi yang di videonya yang udah kegap, jelas-jelas ketahuan, jelas-jelas orang nggak suka, diterusin. Wah, iya. Terus menyebalkan sih. Jangan berlindung di balik kedok seorang wanita gitu. Jadi mentang-mentang wanita, terus boleh bebas aja gitu catcalling orang, terus kayak video-videoin cowok apa segala macem. Padahal dibalik lagi deh ke kita gitu. Kalau kita sebagai wanita, kita digituin sama orang tuh kita mau apa enggak. Jadi jangan apa ya, orang-orang tuh sering kayak meneriakkan equality. Makanya itu dia, equality gitu-gitu. Kalau memang pengen bener-bener equality, ya ayo dong, bener-bener equal dong, saling menghargai juga. Jangan cuman yang haknya aja yang kalian minta gitu loh, kewajibannya juga dijalankan. Iya, kayak gitu doang sih aku tanya. Same, aku juga sebenarnya cuma pengen ngomong itu aja, ngingetin lagi ke temen-temen ya, bahwa sebenarnya ini garis antara dunia maya dan dunia nyata tuh sudah keblur. Dunia online sekarang udah mulai menjadi ya part of the way we communicate gitu loh. Jadi tolonglah, tolonglah di cara berkomunikasinya itu diperbaiki secara bahasa sosial media, bahasa di real life-nya juga itu kita harus saling menjaga lah ya. Pokoknya hargai orang lain, jangan ngerekam sembarangan, kalau mau ngerekam ya minta izin. Itu aja sih. Vlognya udah, vlog dibahasnya udah kepanjangan kemarin soal Mokondo. So, thank you semuanya yang udah nonton, like, share, subscribe. Kalau misalnya kalian suka konten ini, vlog dibahas, vlog podcast gue sama Bubu bakal ada lagi kalau udah ada topik yang bakal seru dibahas selanjutnya. Alright, peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one.